Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa soleh soleha, apa kabar? Sehat kan? Masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni di sini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah siswa soleh soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan tentang tindakan ekonomi, menjelaskan tentang motif ekonomi, dan menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Siswa soleh-soleha, perhatikan gambar berikut ya. Seorang bapak yang bekerja sebagai pengayuh becak. Bapak yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Dan seorang pedagang bakso. Nah, dari ketiga kegiatan itu timbul pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang mendorong mereka melakukan tindakan ekonomi? Atau apa yang mendorong mereka melakukan kegiatan tersebut? Nah, ada yang menjawab untuk mendapatkan uang katanya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagus sekali, 1 cup es krim untuk kalian. Siswa soleh-soleha, manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Nah, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi. Tapi tindakan ekonomi yang seperti apa? Yaitu tindakan ekonomi yang rasional, tindakan yang penuh tanggung jawab, jujur dan santun. Dan tujuan dari tindakan ekonomi itu salah satunya adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Nah, siswa soleh-soleha, tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Nah, anak-anakku, macam-macam motif ekonomi itu yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang paling penting. Pedagang sayur, kemudian pengayuh becak, penjual bakso atau pedagang bakso ini, mereka mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah mereka untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan motif yang kedua adalah motif berbuat sosial. Nah, ini penting juga, selain manusia itu memenuhi kebutuhannya, manusia juga punya rasa sosial untuk membantu dan menolong orang lain. Misalnya berkunjung ke panti asuhan atau membantu korban bencana alam. Nah, anak-anakku, motif yang berikutnya adalah untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin dan tekun untuk memperolehnya. Misalnya, seorang karyawan yang tekun bekerja untuk mendapatkan promosi jabatan. Dan di sekolah, siswa yang berprestasi mendapatkan reward dari gurunya, ya berupa hadiah. Anak-anakku, motif ekonomi yang dimiliki oleh seseorang menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang mereka miliki. Selanjutnya, beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya. Yang pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Kemudian, yang kedua, pengertian prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemudian berikutnya, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Anak-anakku, dalam dunia usaha, prinsip ekonomi itu erat hubungannya dengan kata efisien dan efektif. Artinya, bahwa kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sedangkan efektif itu adalah apa yang dilaksanakan itu benar. Nah, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi itu tujuannya pastilah berbeda. Misalnya penerapan dalam kegiatan produksi. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Kemudian mendirikan tempat atau perusahaan yang dekat dengan bahan baku atau bahan mentah tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Nah, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi antara lain menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat. Kemudian menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang paling penting adalah memberikan layanan dengan baik. Sedangkan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi
Seperti biasanya, ibu-ibu membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kemudian memilih barang yang berkualitas bagus. Membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian setiap akhir bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh-soleha, cukup sekian materi dari Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.